warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya Sobat Milenial, hari ini kita kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani narasumber kita yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pemirsa yang sementara mendengarkan kami lewat televisi maupun lewat medsos, insya Allah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Ya Sobat Milenial, tema ataupun judul ngobrolan kita pada sore hari ini yaitu tentang rahasia bulan Safar. Nah, bagaimana terkait rahasia bulan Safar ini? Mungkin langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz Robi. Ustadz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa makna bulan Safar, Ustadz? Safar. Safar itu berasal dari kata sifr. Sifr itu dalam bahasa Arab artinya adalah nol. Nol itu maksudnya apa? Kalau orang dikatakan safar atau sifr, berarti rumah itu sepi, rumah itu kosong, sehingga dinamakan dengan safar, sifr. Ya, sifrun itu nol, sepi, kosong, nol itu artinya safar. Kenapa dinamakan dia safar? Karena safar itu adalah bulan di mana orang-orang pada saat itu mereka keluar untuk melaksanakan peperangan, sehingga menyebabkan rumah itu atau penghuni rumah itu kosong semuanya, karena semua penghuni rumah itu pergi melaksanakan peperangan, sehingga rumah itu sepi, ya, tidak ada orang di rumah lagi karena melakukan peperangan. Ya, mereka keluar karena bulan Muharram termasuk bulan haram yang tidak boleh kita melaksanakan peperangan, maka di bulan Safar itu adalah bulan di mana orang semua melakukan peperangan dan menyebabkan rumah itu sepi, kosong dari penghuni rumah tersebut. Nah, baik Ustaz, apa korelasi antara yang tadi Ustaz sampaikan di zaman dulu yaitu keluar rumah melakukan peperangan dengan yang sekarang ini, di zaman sekarang ini Ustaz? Iya, kalau di zaman sekarang ya Safar itu kan dia kan kosong, jadi korelasinya adalah bulan Safar itu berarti bulan untuk kita melakukan aktivitas. Kalau dulu peperangan, perang itu kan bukan hanya langsung mengangkat senjata. Perang itu kan berjuang untuk memperbaiki diri, itu lebih bagus. Itu kan perang melawan hawa nafsu, perang untuk melawan keburukan pada dirinya sehingga dirinya menjadi orang yang lebih baik, menjadi soleh di masa-masa akan datang. Maka itu adalah sebuah kesolehan yang sangat baik, ya, sehingga Safar ini bulan Safar ini termasuk bulan yang mulia karena dia sifrun, ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya. Maksudnya dimuliakan di sini orang-orang melakukan aktivitas dengan peperangan. Peperangan itu kan, jihad itu termasuk amalia yang sangat luar biasa. Dan jihad kalau dulu itu mengangkat perang, kalau sekarang jihadnya adalah dengan kita cukup memperbaiki diri kita, melawan hawa nafsu kita, melawan keburukan yang ada pada diri kita, sehingga kita menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini. Ya, baik. Nah Ustaz, kalau misalnya tadi sudah sempat disinggung juga, tadi dikatakannya Ustaz, bulan Safar ini adalah bulan yang mulia. Nah, kalau misalnya bulan yang mulia, mungkin apa saja amalia yang harus dilakukan ketika berada di bulan Safar ini Ustaz? Ya. Bulan amalia apa saja yang akan dilakukan, bisa dilakukan di bulan Safar ini? Amalia yang bisa dilakukan di bulan Safar, yang pertama adalah kita melakukan kebaikan, jelas. Karena kata Rasulullah SAW, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka dibalas dengan 10 kebaikan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna likulli amali ibni Adam yudha'if
ila ashrin wa ila sab'a mi'ati di'fin. Ya, sesungguhnya amalan anak Adam itu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat, ya. Jadi orang melakukan kebaikan pada malam itu atau pada hari itu dibalas 10 sampai 700 kali lipat di bulan Safar itu. Taib. Berarti memang kalau misalnya harus lebih banyak apa ya Ustaz ya, mengamalkan di bulan Safar ini Ustaz ya? Ya. Jadi amaliyah itu kita perbanyak. Coba bayangkan saja para sahabat Nabi di zaman dahulu mereka melakukan sebuah kebaikan dengan berjihad. Kebaikan yang paling tinggi kan berjihad. Kita berbuat kebaikan bukan hanya nanti perang kita berbuat kebaikan. Masih ada kebaikan-kebaikan yang lain. Kita berusaha untuk menggiatkan diri kita dengan kebaikan tersebut. Maka itu sebuah kebaikan yang besar. Itu dengan sebaliknya kalau misalnya orang banyak melakukan maksiat DP dosa juga berkali lipat atau gimana? Kalau beda dengan bulan haram, kalau khusus kebaikan khusus kebaikan saja. Maksudnya beda dengan bulan haram, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kan bulan haram. Kalau bulan haram orang berbuat kebaikan dilipat gandakan kebaikannya. Sebaliknya orang berbuat dosa dilipat gandakan juga dosanya tersebut. Beda ini tidak ya seperti itu. Baik Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta Ngobrol Bareng Ustaz. Ya Sobat Milenial, terima kasih masih tetap bersama kami di acara Robusta Ngobrol Bareng Ustaz. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari Sobat Milenial Ustaz. Ya. Mengapa orang Gorontalo banyak memilih di bulan Safar untuk pesta dan hajatan lainnya? Kenapa demikian? Karena Nabi menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra di bulan Safar. Ya, itu alasannya. Beda dengan bulan Muharram. Bulan Muharram Nabi sedih, kecewa karena ditinggalkan cucu tersayangnya. Kalau di bulan Safar Nabi menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Fatimah Zahra, ya. Sehingga di bulan Safar itu orang-orang Gorontalo memilih membuat hajatan, melaksanakan hajatan di bulan Safar tersebut. Baik. Kenapa bulan Safar tidak termasuk bulan haram? Iya, bulan Safar kenapa tidak termasuk bulan haram? Karena bulan haram itu bulan larangan untuk kita berperang. Sementara bulan Safar itu awal pertama kali orang-orang di Arab pada saat itu mereka berperang. Ya, jadi beda statusnya. Kalau bulan haram itu bulan mulia, saking mulianya orang-orang para sahabat Nabi pada saat itu mereka tidak bisa berperang. Ya. Kalau Safar itu dari namanya saja, sifr, nol, sepi, kosong. Artinya penduduk rumah pada saat itu, orang-orang penduduk di rumah saat itu rumahnya kosong. Rumahnya sepi karena mereka melaksanakan peperangan, ya, mereka melaksanakan peperangan. Nah, Ustaz, apakah mandi Safar bisa disamakan dengan mandi pencucian dosa? Sebenarnya kalau mandi untuk menggugurkan dosa itu banyak amaliyahnya, ya, banyak amaliyahnya, dan tidak perlu juga mandi, banyak istighfar. Ya, tidak perlu juga mandi, tapi banyak istighfar. Itulah kita di zaman kita umat Nabi Muhammad SAW cukup dengan istighfar menggugurkan dosa. Ya, atau berbuat kebaikan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghancurkan keburukan-keburukan, menghilangkan keburukan-keburukan. Itulah pentingnya kita, di samping kita beristighfar, kita berbuat baik cukup. Ya, tidak perlu kita mandi Safar. Mandi Safar itu cuman mungkin itu rekreasi di bulan Safar saja. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya, maksudnya dia rekreasi. Orang kadangkala dia mau bergembira dengan adanya bulan Safar karena pernikahan Nabi memilih bulan Safar itu menikahkan Fatimah dengan Ali, ya, sehingga orang mandi Safar. Ya, tapi kalau untuk tujuan untuk menggugurkan dosa, masih ada amaliyah yang lain yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan istighfar, atau dalam Al-Quranul Karim innal hasanat yudhibna
as-sayyi'at, ya sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Thayyib. Nah, ada pertanyaan lagi dari sobat milenial, Ustaz. Iya. Bolehkah yang menganggap bulan sial kita samakan dengan orang jahiliyah? Iya, menyamakan bulan Safar itu bulan jahiliyah. Menganggap sial bulan Bulan sial. Menganggap bulan sial. Iya. Dan dianggap sebagai orang jahiliyah. dianggap sebagai orang jahiliyah, maka ini termasuk berlebihan. Karena orang menganggap bulan sial itu mereka ikut Nabi. Contoh misalnya orang Gorontalo tidak bisa buat pesta di bulan Muharram. Karena mereka ikut Nabi. Nabi kan bersedih. Adanya siapa? Sahabat, ya toh? Adanya siapa namanya? Cucu Rasulullah terbunuh di bulan Muharram. Maksudnya iya terbunuh di bulan Muharram. Sehingga orang Gorontalo tidak melakukan pesta, tidak membuat pesta. Jadi bukan berarti mereka ikut jahiliyah, tidak. Tapi mereka ikut Nabi. Masa kita bisa bersenang-senang sementara Nabi bersedih? Jadi bukan ikut jahiliyah, terlalu berlebihan kalau mereka mengatakan bahwa orang yang orang mencela hari dianggap dianggap mengikuti jahiliyah. Contohnya itu. Orang-orang Gorontalo tidak berani buat acara di bulan Muharram karena alasannya apa? Bulan Muharram itu adalah hari kesedihan atau bulan kesedihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang mengatakan begitu ke kita, dan apa tanggapan yang harus kita katakan bahwa bulan sial itu kita menganggap bulan tidak bagus, itu bukan berarti kita mengikuti orang jahiliyah, tapi kita mengikuti Nabi. Karena Nabi bersedih di bulan Muharram, sehingga Nabi kita orang Gorontalo tidak melakukan acara di bulan Muharram tersebut. Dalam artian karena menghormati Nabi, karena Nabi dalam keadaan sedih di bulan Muharram tersebut. Taib. Nah, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, sobat milenial, terima kasih masih tetap bersama kami di Robusta. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Nah, mengapa sebagian selain Gorontalo menganggap bulan Safar adalah bulan sial? Kalau ini baru saya bilang orang jahiliyah. Karena dahulu orang-orang jahiliyah menganggap bulan Safar itu adalah bulan yang sial, sifrul khair, alasan mereka. Nol kebaikan. Itu orang jahiliyah. Ya. Sementara Nabi melakukan pesta menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra di bulan Safar. Ya. Jadi bertentangan antara Nabi dengan siapa namanya? Dengan orang-orang jahiliyah. Nah, itu betul-betul orang jahiliyah itu menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Karena itu dalam sejarah demikian. Ya. Sama juga dengan orang jahiliyah di zaman dahulu menganggap bulan Syawal itu bulan sial. Ya. Karena menganggap bulan Syawal itu adalah bulan yang sial, sehingga Nabi menikah dengan Aisyah di bulan Syawal untuk menentang orang-orang jahiliyah, karena orang jahiliyah menganggap bulan Syawal itu adalah bulan sial. Seperti itu. Baik, Ustaz, mungkin pembahasan kita atau obrolan kita memang terbatas, dan saat ini kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz. Mungkin dari Ustaz ada pesan untuk sobat milenial. Bagi saya sarankan kepada para pemirsa semua yang ada di rumah, di bulan Safar ini mari kita melakukan kebaikan yang banyak. Karena kalau sahabat Nabi di bulan Safar itu sepi rumah karena mereka berjihad, maka kita usahakan menggiatkan diri kita dengan berbagai macam kebaikan. Bayangkan di zaman dahulu amalia yang paling tinggi itu adalah jihad. Sehingga mereka berjihad di jalan Allah di bulan Safar tersebut. Taib. Itu saja dari saya, dan semoga kita senantiasa melakukan kebaikan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang soleh yang senantiasa memperjuangkan kebaikan, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka